List saham yang akan bagi dividen minggu kedua tepatnya pada tanggal 7 Mei tahun 2025 yang mana rata-rata dividen yieldnya cukup besar. Yuk simak video ini, siapa tahu ada saham incaran Sobat Invest. Pertama ada saham Astra Agrolestari atau AALI yang merupakan perusahaan grup Astra. Pada tanggal 7 Mei 2025 saham ini akan membagikan dividen final dari laba bersih tahun 2024. Nominal dividen yang dibagikan sebesar 184 per lembar atau 18.400 per satu lotnya. Jika kita membeli sahamnya saat ini dengan pembelian maksimal 10 juta rupiah, potensi dividen yang akan kita dapat dari 16 lot saham AALI sebesar 294.400 rupiah atau dari dividen final ini persen yieldnya sekitar 3,06%. Pergerakan harga saham AALI secara weekly chart terjadi downtrend yang cukup lama sejak tahun 2022 sampai saat ini. Jika kita lihat sejak bulan November 2024 investor asing diam-diam mengakumulasi saham ini walaupun secara nominal akumulasinya cukup kecil. Kedua ada saham MTEK yang akan melaksanakan tanggal cum date pada 7 Mei 2025. Nominal dividen yang akan dibagikan sebesar 33 per lembar atau 3.300 per satu lot saham. Jika membeli di harga saat ini dengan maksimal dana 10 juta rupiah, dividen yang akan didapat dari 172 lot saham MTK sebesar Rp567.000 atau dalam persen dividen yieldnya sekitar 5,69%. Tetapi ada sedikit catatan untuk dividen saham MTK kali ini. Setelah penurunan yang cukup panjang di saham MTK sejak harga puncaknya pada tahun 2022, saat ini harga sahamnya mulai membentuk rentang harga konsolidasi dan membentuk pola pergerakan uptrend tetapi belum sebanding dengan penurunannya, dan akumulasi di saham ini terjadi sejak bulan Oktober pada tahun 2024. Analisa lebih lanjut lagi ya Sobat Invest. Ketiga ada saham Akra atau AKR Corporindo yang akan melaksanakan tanggal cum date pada 7 Mei 2025. Nominal dividen yang akan dibagikan sebesar 50 per lembar saham atau 5.000 per satu lot saham. Jika membeli di harga saat ini dengan dana 10 juta rupiah, dividen yang akan didapat dari 80 lot saham Akra sebesar Rp400.000 atau dalam persen dividen yieldnya sekitar 4%. Karena saham Akra 2 kali bagi dividen per tahun, jika ditambah yield dividen interimnya maka total dividen yield sebesar 7,58%. Setelah downtrend yang terjadi saat menembus di bawah harga 1.340, saat ini saham Akra membentuk rentang harga konsolidasi. Jika kedepannya akan ada penurunan harga saham namun volume penurunan tersebut lebih kecil dari rata-rata sebelumnya, maka rentang harga konsolidasi ini dapat dikatakan berhasil. Data akumulasi 2 minggu terakhir ada indikasi markup dari broker CC. Karena kita lihat harga sahamnya naik terus tetapi average broker CC sama dengan harga saat ini. Selanjutnya ada saham PRDA atau Prodia yang akan melaksanakan tanggal cum date pada 7 Mei 2025. Nominal dividen yang akan dibagikan sebesar 172,93 per lembar saham atau 17.293 per satu lot sahamnya. Jika membeli di harga saat ini dengan dana maksimum 10 juta rupiah, dividen yang akan didapat dari 37 lot saham PRDA sebesar Rp639.000 atau dalam persen dividen yieldnya sekitar 6,48%. Dalam 3 tahun terakhir harga saham PRDA turun sangat dalam dari puncak tertingginya di harga 10.000 per lembarnya. Salah satu faktor terjadinya penurunan harga saham PRDA karena kinerja laba bersihnya menurun. Bahkan pada kuartal 1 2025 hanya mencatatkan laba bersih 7 miliar saja. Dari weekly chart harga sahamnya sudah dekat dengan harga pada tahun 2020. Kelima ada saham TAPG akan melaksanakan cum date dividen pada 7 Mei 2025. Nominal dividennya sebesar 76 per lembar saham atau Rp7.600 per satu lot saham. Jika kita membeli saat ini dengan dana 10 juta rupiah, dari jumlah lot sebanyak 101 lot TAPG dividen yang akan didapatnya sebesar Rp767.600 atau dalam persen dividen yield sebesar 7,7%. Dari weekly chart saham TAPG saat ini ada di dalam fase uptrend pergerakan harga sahamnya. Dan akumulasi investor asing terjadi sejak awal Juli tahun 2024 sampai saat ini dengan harga rata-rata di bawah 845 per lembar saham yang berarti posisinya di bawah rata-rata harga saham TAPG saat ini.
Selanjutnya ada saham SCMA yang merupakan anak usaha dari MTEK Group, tanggal cum date dividennya pada 7 Mei 2025. Nominal dividen yang akan dibagikan sebesar 18 per lembar saham atau Rp1.800 per satu lotnya. Jika kita membeli di harga saat ini dengan dana Rp10 juta, jumlah lot saham SCMA yang didapat sebanyak 490 lot, dan dividen yang akan didapatnya sebesar Rp882.000 atau sekitar 8,82% dividen yield. Setelah downtrend yang cukup lama, saat ini harga saham SCMA sudah terlihat ada penguatan dari sisi buying power dan juga lonjakan volume yang terjadi pada bulan Oktober dan Desember tahun 2024. Akumulasi terbesarnya dilakukan oleh investor lokal dengan kode broker YP. Jika Sobat Invest analisa lebih jauh, bahkan saat tahun 2023 broker YP di saham SCMA sangat aktif mengakumulasi. Ketujuh, ada saham Astra Grafia yang akan melaksanakan cum date dividen pada tanggal 7 Mei 2025. Nominal dividen yang dibagikan sebesar 50 per lembar atau 5.000 per satu lot sahamnya. Jika membeli pada harga saat ini dengan dana maksimum Rp10 juta. Jumlah lot yang akan kita dapat sebanyak 112 lot saham dan dividen yang didapatnya sebesar Rp560.000 atau dividen yield sekitar 5,65%. Saham ini pernah mencapai harga tertingginya di atas Rp2.300 per lembar saham pada tahun 2014 dan saat ini sudah turun menjadi harga Rp885 per lembar saham. Sejak tahun 2020 sampai saat ini harga sahamnya hanya berputar di rentang harga konsolidasi saja. Dan ada akumulasi 1 tahun terakhir oleh broker GR di average harga 845. 8. Ada saham Pura Delta Lestari dari sektor properti yang akan membagikan dividen pada 7 Mei 2025. Nominal dividen yang dibagikan cukup besar yaitu 29 per lembar atau Rp2.900 per satu lotnya. Jika kita membeli saat ini maksimum sebesar Rp10 juta. Jumlah lot saham yang akan didapat sebanyak 571 lot dan dividen yang akan kita dapat sebesar Rp1.655.900 atau dividen yield 16,57%. Tetapi perlu Sobat Invest ingat, jika suatu saham membagikan dividen dengan yield yang sangat besar atau jumbo, biasanya akan terjadi gap down harga saham atau penurunan sebesar nominal dividen yang dibagikan. Dan secara weekly chart sendiri saham emas terlihat kembali mendekati harga terendah tahun 2020. Itulah 8 saham yang akan melaksanakan pembagian dividen dan hari pembelian terakhirnya pada tanggal 7 Mei 2025. Dari ke-8 saham tersebut yield tertingginya ada saham emas dan ada 2 saham dari Astra Group, serta 2 saham MTEK Group dan juga saham lainnya. Jadi gimana, adakah incaran saham yang akan bagi dividen pada tanggal tersebut? Jangan lupa Sobat Invest analisa kinerja laporan keuangan perusahaannya juga ya. Semoga video ini bermanfaat, tonton video lainnya juga dan jangan lupa klik like and subscribe. Sekian dan terima kasih telah menonton.